Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan kepada kami kelompok 2. Untuk itu, pertama-tama izinkan datang untuk memperkenalkan diri. Saya Jihani Nagirowa dengan NIM 2304090002 dan rekan saya Emilia Ribani dengan NIM 2304090005. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pemangku Matematika Dasar 2 yang sudah memberikan tugas dengan tema persamaan trigonometri dengan identitas. Untuk itu saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi. Baik, di sini yang pertama menyelesaikan persamaan trigonometri dengan identitas. Di sini penjelasannya memverifikasi identitas trigonometri dasar. Dalam bagian ini kita akan memulai penilaian terhadap identitas trigonometri fundamental, termasuk bagaimana kita dapat memverifikasinya dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk menyederhanakan ekspresi trigonometri. Memverifikasi identitas trigonometri fundamental. Identitas trigonometri memungkinkan kita untuk menyederhanakan ekspresi. Mereka adalah alat dasar trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri, sama seperti faktorisasi, mencari faktor, mencari penyebut umum, dan menggunakan rumus khusus adalah alat dasar menyelesaikan persamaan aljabar. Kita sudah tahu bahwa semua fungsi trigonometri terkait karena mereka semua didefinisikan dalam hal lingkaran satuan. Oleh karena itu, setiap identitas trigonometri dapat ditulis dengan banyak cara. Berikut. Baik, di sini kita lihat ada tabel 9.1 yaitu identitas Pythagoras. Yang pertama, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1 tambah kotagen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. 1 sama dengan tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Identitas dapat ditemukan dengan menulis ulang sisi kiri persamaan dalam istilah sinus dan kosinus. Di sini kita akan buktikan 1 tambah kotagen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Itu 1 tambah kotagen kuadrat theta sama dengan 1 tambah cos kuadrat per sin kuadrat. Di bawahnya sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat per sin kuadrat. Jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan per sin kuadrat. Jadi 1 per sin kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Himpunan identitas fundamental selanjutnya adalah himpunan identitas ganjil genap. Identitas ganjil genap menghubungkan nilai fungsi trigonometri pada suatu sudut tertentu dengan nilai fungsi pada sudut yang berlawanan. Berikut ada tabel 9.2. Di sini ada identitas ganjil genap, di mana tan min beta sama dengan min tan beta, sin min beta sama dengan min sin beta, cos min beta sama dengan cos beta. Berikut cos kontagen min beta sama dengan min kontagen beta, kosekan min beta sama dengan min kosekan beta, sekan min beta sama dengan sekan beta. Di sini fungsi ganjil adalah yang fx, yang f min x sama dengan min f x untuk semua x dalam domain nanti. Fungsi sinus merupakan fungsi ganjil karena sin min beta sama dengan min sin beta. Grafik fungsi ganjil terhadap titik asal misalnya pertimbangkan masukan yang sesuai dari phi per 2 sama dengan min phi per 2, keluaran sin phi per 2 berlawanan dengan keluaran sin min phi per 2. Dengan demikian dapat kita buktikan sin phi per 2 sama dengan 1 dan sin min phi per 2 sama dengan min sin
sama dengan fx untuk semua x di domain F. Dengan demikian cos min theta sama dengan cos theta. Misalnya pertimbangan masukan yang sesuai dengan keluaran sama dengan keluaran. Dengan demikian V per 4 kurang V per 4 cos min V per cos V per 4. Jadi di bawahnya ada grafik Y sama dengan cos theta, yaitu cos min V per 4 sama dengan cos V per 4, jadi hasilnya 0,707. Kita dapat mengartikan garis singgung sudut negatif sebagai tan min theta sama dengan min tan theta, atau kita dapat mengartikan dengan garis singgung sudut negatif sebagai tan min theta sama dengan sin min theta per cos min theta sama dengan min sin theta per cos theta sama dengan min tan theta. Kotangen sudut negatif dapat diartikan sebagai kotangen min theta sama dengan min kotangen theta. Juga mengikuti identitas sinus dan kosinus, kotangen sudut negatif dapat diartikan sebagai kotangen min theta sama dengan cos min theta per sin min theta sama dengan cos theta per min sin theta, jadi sama dengan min kotangen theta. Fungsi kosekan merupakan kebalikan dari fungsi sinus. Artinya, kosekan sudut negatif akan diartikan sebagai kosekan min theta sama dengan 1 sin min theta sama dengan 1 sin theta, jadi min kosekan theta. Yang terakhir ada fungsi garis potong adalah kebalikan dari fungsi kosinus, dan garis potong sudut negatif diartikan sebagai sekan min theta sama dengan 1 per cos min theta sama dengan 1 cos theta, jadi sekan theta. Berikut ada ringkasan identitas trigonometri. Di sini yang terlihat pertama, identitas berdasarkan pada sifat-sifat segitiga siku. Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1, di mana 1 tambah cos kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat theta, 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Berikut identitas ganti dengan menghubungkan nilai fungsi trigonometri pada suatu sudut tertentu dengan nilai fungsi pada sudut yang berlawanan. Tan min theta sama dengan min tan theta, kotangen min theta sama dengan min kotangen theta, sin min theta sama dengan min sin theta, kosekan min theta sama dengan min kosekan theta, cos min theta sama dengan cos theta, sekan min theta sama dengan sekan theta. Berikut ada identitas timbal balik menentukan kebalikan dari fungsi trigonometri. Di sini sin theta sama dengan 1 per kosekan theta sama dengan 1 per sekan theta, tan theta sama dengan 1 per kotangen theta, kosekan theta sama dengan 1 per sin theta, sekan theta sama dengan 1 per kosekan theta, dan kotangen theta sama dengan 1 per tan theta. Di sini identitas hasil bagi mendefinisikan hubungan antara fungsi trigonometri, di mana tan theta sama dengan sin theta dibagi dengan cos theta, dan kotangen theta sama dengan kosekan theta per sin theta. Berikut ada grafik persamaan identitas, yaitu kotangen theta sama dengan 1 per tan theta, atau Y sama dengan kotangen theta, Y sama dengan 1 per tan theta. Jadi di sini kita menganalisis hanya melihat satu grafik karena kedua ekspresi menghasilkan gambar yang sama, yang satu berada di atas yang lain. Ini adalah cara yang baik untuk membuktikan identitas apapun. Jika kedua ekspresi memberikan grafik yang sama, maka keduanya harus merupakan identitas.
Demikian hasil presentasi kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.